Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, siap. Yes, pakai di situ aja. Doa pengulangan oleh Dr. Ferry Kawan, Magister Terima kasih buat kesempatan hari ini. Baik oleh menyelenggarakan acara yang dinanti-nantikan oleh para wisudawan. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Hanya acara ini boleh jadi bukan oleh buat negara kami, tapi oleh kemurahan Tuhan. Kami akan memulaikan acara wisudawan hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hadirin dipersilakan duduk. Laporan sidang akademik oleh Kapolri berdasarkan Agama Kristen, Tommy Lansang, Magister Teologi, Magister Pendidikan Kristen. Dengan ini saya melaporkan kepada Ketua SDPAIS bahwa pelaksanaan kegiatan akademik sampai tahun akademik 2020-2021 bagi calon wisudawan wisudawati telah ditempuh dengan sistem SKS penuh dan telah memenuhi persyaratan administrasi umum dan administrasi akademik. Jumlah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk diwisuda adalah 47 orang, 12 orang wisudawan daring dan 35 orang wisudawan luring. Dan selanjutnya saya melaporkan bahwa anggota Senat SDPAIS yang hadir telah memenuhi quorum. Untuk itu mohon kepada Ketua untuk berkenan membuka sidang Senat terbuka SDPAIS dan mohon kepada Ketua berkenan mewisuda calon wisudawan. Tunggu.
SDH Erik MTDK. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, saya Ketua STPAIS Jakarta selaku Ketua Senat, setelah melihat kehadiran anggota Senat jumlahnya telah memenuhi quorum, dengan ini sekaligus saya menyatakan sidang Senat terbuka dengan agenda wisuda luring dan daring dibuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan surat keputusan dan lampiran surat keputusan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik Adilantahan MPT. Yang pindahin saya. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi PAIS Jakarta nomor 21 garing ST PJ garing SK PP PW garing 10 garing 2020 tentang penetapan pelaksanaan dan penetapan peserta wisuda tahun akademik 2020-2021. Ketua Sekolah Tinggi Teologi PAIS dengan ini menimbang bahwa dalam tahun akademik 2020-2021 menurut kelayakan akademik Sekolah Tinggi Teologi PAIS terdapat sejumlah mahasiswa yang permohonannya untuk menjadi peserta wisuda sarjana pendidikan agama Kristen, sarjana teologi, dan magister pendidikan agama Kristen dan magister teologi telah memenuhi syarat. Bahwa pemenuhan syarat mengikuti wisuda tersebut di atas secara formal harus ditetapkan melalui suatu keputusan lembaga atau institusi. Bahwa dinilai perlu juga ditetapkan waktu pelaksanaan wisuda dan peserta wisuda. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 180 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi teologi, kependetaan dan jurusan agama Kristen serta ujian negara. 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 163 Tahun 1999 tentang gelar dan sebutan gelar pendidikan tinggi teologi. Memperhatikan 1. Kalender kerja akademik STT PAIS tahun 2020-2021. 2. Hasil yudisium tanggal 13 Oktober 2020. Memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan peserta wisuda tahun akademik 2020-2021. Nama-nama peserta wisuda terlapis. 2. Menetapkan waktu pelaksanaan wisuda pada hari Kamis 15 Oktober 2020 bertempat di Total Berapa kok ini? 3. Keputusan ini berlaku Ini kan baru mau baca. dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya
apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 15 Oktober 2020, Ketua SDT PAIS Jakarta, Dr. Zakaria Manande SH MH, MTH MIS MPDK. Di mana mau pakai ini? Nah, sini. Aku yang mau pakai ini. Mana Bapak? Di belakang masih tempel itu nang jas Program tempel. Magister Pendidikan Kristen. 1. Adri Alderek Stepak MPD. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Saya kan. Masker. Pakai. Jadi pas maju di depan saya, harap masker dibuka dulu biar kelihatan wajah saudara. Baru belum pakai, belum 1 jam ada beli. Mata kiri. Yo. Dan Tadi juga begitu Jon, apa ya? Sudah mulai ini nih. Nih, satu anak ini. apa dia tadi dia screenshot akan. Oh, cuma mau screenshot. Ya. Oh iya. Nah, kemarin. Ini apa ini? Ini dia foto. 2. Anton Ferry Taron. Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Tiga. Adrian Mangundam, Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Muncul di situ. Muncul. Ada yang mau masuk taruh di sini. Empat. Daulat Purba, Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Lima bayi kecil Nama bikin masuk pulang. Mati. Kalau masukin mau pasien mati. ya bayar aja monggo. 5. Guntur Bakti, Siregar Magister Pendidikan. Kategori Masuk dong supaya bisa kelulusan nonton. sangat memuaskan. Sama di Andi kayak gini gambar. Nonton dong. Ada sudah pakai link. Sudah di sini dia sibuk. 6. Gilbert Putar-Putar, Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Kong si Pacai. Semua anak dokter. Ani. Jotang
Magister Pendidikan. Kategori kelulusan Kok bukan pena ada doang kan? Jangan terus. Ini dosen-dosen dihormati dong. Bagaimanapun senior nih. Mas Sengor. Sengor. Tunggu. Belum ini nanti screen. Wah ini nanti Dari juga depan dong. cuma lama. Jericho Pangeran Buka berapa ketemu gak boleh. Jurusan Sangat Memuaskan. Ini mana deh? Baru kok tuh MPD ini Rendang. Pulang dulu dong. ya kan SPD. Satu sini. Anak semakin main. Ya apanya nama? Tahan aja deh. 9. Johannes Petrus Modi Rambe, Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Ini masih miring loh. Jadi beliau ini adalah satu angkatan saya sekolah kita. Saya mau disudah dia sekarang. Ini pesan-pesan saya. Terus Pak Ketua bilang kan, pesan. Nanti kita. Udah Japung. Oh iya, Japung. Iya. 10. Johannes Hutagalung, Magister Pendidikan. Oh, Yohanes Hutagalung itu dia ya. Yang saya baru tahu dia itu lah. Dia orang jemaat di Rawamangun. 11. Lamhot Siregar, Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Kok cuma ada purusannya kan lebih atas sana kamera itu. Iya dah. MD. 12. MD dia. Lady Saraya, Magister Pendidikan. Nah, sini. Dia Siapa ini? DP Kanggul. Lady Saraya. Di mana dia? Kawin. Kenapa ini dia? Di satu kampung di Kecil. Jauh juga. Apa pun? 39. 13. Rostika Sianturi, Magister Pendidikan. Tan Deng Sen, Magister Pendidikan. Kategori memuaskan. Bukan nama Bomin.
Yohanes Evan Polisi, Magister Pendidikan Kristen. Semakernya lupa semakernya. Semaker. Jangan lupa ya semakernya. Wisuda daring. Sini. Edi Santoso, Magister Pendidikan. Silakan dari Sekolah Alkitab Anjungan oleh Ketua Sekolah Alkitab Anjungan. Di slide nggak bisa muncul dia punya gambar. Cuma di mereka bisa lihat. Hengel Magister Pendidikan. Yang masuk ke Dikian Toko, Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Lukas Puitra, Magister Pendidikan. Sangat memuaskan. Itu jadi buat saya jam tangan. Jenny Konsuwo, Magister Pendidikan. Ini di mana? misi bang. Di Batam. Oh di Batam ini. Nggak bisa Ini soalnya lagi ada ini. Novi Nova Mamarimbi, Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Kok fotonya nggak keluar? Sebenarnya sih mesti ada ini. Leonard Kolana Napi, Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Itu di mana dia? Purnama sebelah ikut dia. Buya, Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Deukeli Fianti Kolaan, Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Tapi tidak keluar. Gita Marfeli, Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Dokter Kasumolang Pena, Magister Pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Magister Teologi. Hari 10 kategori kelulusan memuaskan. Sah. Potong nih.
Dua, perhitungan kategori kelulusan sangat memuaskan. Program sarjana pendidikan Kristen. 1. Endang Kusparyanti sarjana pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Oh yang mereka ini yang S1 ya? Kan S2 dulu. S2 duluan. Dua, Priscila HR sarjana pendidikan. Sangat memuaskan. Mantap Kalimantan. Jerawatnya dihapus. Ibu Ruth Sumadi. Tiga, Yeni Susilawati Murni sarjana pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Ibu Ruth ngulang. Dia baru semester 2. Dia sama-sama dengan si Swingli. 4. Kalen Sultan Wawoipana sarjana pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Haleluya. Gue udah gedein juga begitu. Iya sih sebenarnya ini. Mau. A5 ini bukan. 5. Firdaus Dwi Susilo sarjana pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Ini betul-betul kuliah nih, lama nih. Ini betul-betul kuliah. Ini juga lama juga kemarin. Ada. Bisa. Ibu Ruth Sumadi. 6. Alvin Kristianto sarjana pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Ini. Yang suka Tujuh, Idalia Magdalena Marco sarjana pendidikan. Kategori kelulusan sangat memuaskan. Halo. Misalnya memakai Iya, oke. terkait formulir Ya. pendaftaran wisuda terlambat, cetaknya lama, jadi kita ganti dengan tamu.
masukin ini. Yang menerima tabung nanti ambil ijazah, nanti disiapkan ijazahnya di map ijazah. Iya Pak. Ya, bentar lagi Pak. Ini lagi di kadaluarsa. Ibu Ruth Sumadi. Panggil-panggil nama diriku terus. Arun Waru. Nanti tahun depan. Lagi ngobrol. Makanya dia tahu. Marah dong. 9. Lady Ruth Nightingale Banyak Cesarento banget namanya. Pembunuhan Sarjana Pendidikan. Tes. Apa ini? Program Sarjana Teologi. Nita Panayla Sarjana Teologi. Sangat memuaskan. Dua, Luciana Sarjana Teologi. Memuaskan. Ini nggak ada kumpulan. Ruth Sumadi, cum laude. Tiga, Freddy Wongor Sarjana Teologi. Kategori kelulusan memuaskan. Empat, Nida Rosalina Sarjana Teologi. Kategori kelulusan Yang ada kenangan waktu ujian ya. Selamat mengenangkan waktu ujian. Yolan Veronica. Kategori kelulusan memuaskan. Bukan. Yang itu kitabnya tadi itu. Tidak sama si James. Ini dia punya mana di Bijirul ini. Nah, Asmi Anggelan 2 Mahaganti Sarjana Teologi. Kategori kelulusan memuaskan.
Fotonya lagi ada di album, jadi saya kasih album. Ini sudah aku kasih foto ini terbang. Nanti kalau kalian foto, kasih foto terbang, kalau kasih foto ini. Halatu. Delapan, Hartono Sarjana Teologi. Jurusan memuaskan. Sembilan, Alfi MS Bukitang Sarjana Teologi. Jurusan memuaskan. Dia ujian tapi kok ini juga tuh bikin sudah mengejar tidak tahu tidak aja mungkin Pembacaan janji alumni oleh Carlos Maundat Magister Pendidikan. Mengikuti seluruh wisudawan. berdiri. Mahasiswa-mahasiswa dari ikuti apa yang saya ucapkan. Janji alumni. Kami alumni Sekolah Tinggi Teologi Apain. Tinggi moral kejujuran dan kebenaran sesuai dengan tuntutan ilmu dan pengetahuan. Dua, bekerja keras untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan yang telah diajarkan pada tingkatan yang paling tinggi sesuai dengan kepribadian semangat dan filosofi bangsa Indonesia. Tiga, siap untuk memberi kontribusi baik dengan tenaga dan pikiran kami dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, makmur bagi negeri kami Indonesia. Empat, dengan sadar
dengan diri mendukung pemimpinan dan otoritas alma mater. 5. Mengembangkan kewirausahaan dan kepemimpinan kami dalam rangka mencapai kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Menyanyikan sampai disertai oleh paduan suara sarjana teologi. Sekolah teologi baik. Ketua dia nyanyi. Dia udah lulus, ngapain nyanyi lagi? Kamera sana.
yang mengabdi karena cinta. Tiada kata untuk mengalah, tiada kata untuk berpaling. Layanimu Tuhan sampai akhir hidup kami. Hamba muda mengabdi karena cinta. Hamba muda mengabdi karena cinta. Tiada kata untuk mengalah, tiada kata untuk berpaling. Melayanimu Tuhan sampai akhir hidup kami. Melayanimu Tuhan sampai akhir hidup kami. Doa keputusan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi. Diundang berdiri. Yang biasanya kita akan, tapi karena situasi COVID tetap menjaga kesehatan bersama, tidak mengurangi lagi, tetap berdiri. Kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus, Engkau yang telah memanggil wisudawan-wisudawati menjadi pelayan-Mu baik dalam pendidikan Kristen maupun di gereja-gereja Tuhan. Tuhan yang telah memilih mereka, Tuhan yang telah menyertai dalam proses pendidikan baik S1 maupun S2. Dalam pergumulan mereka, baik menyangkut biaya, baik pergumulan dalam bidang akademik, mereka telah melewatinya hari ini. Kami percaya semua adalah anugerah Tuhan yang tak ternilai, yang tak dapat kami semua membalasnya. Selain di sore hari ini, di tonton bahu ini kami menaikkan syukur kepada Tuhan yang telah berkarir bagi kami, bagi keluarga besar SCPI secara khusus, bagi seluruh wisudawan-wisudawati, baik wisuda Nuri maupun wisuda Kami. Kami percaya hari ini adalah momentum yang terbaik bagi kami untuk kami melihat ke depan tugas pelayanan sedang memanggil kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Lengkapi mereka dengan kuasa. Lengkapi mereka dengan kuasa dari tempat mati. Sehingga mereka kuat dalam pelayanan, baik dalam pendidikan, maupun di gereja-gereja lokal. Dan pujian nama Tuhan. Pegang tangan mereka, sertai mereka, agar mereka bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Gelar yang mereka sandang bukan membuat mereka lebih mentinggi, tapi merendahkan diri. Hadapan Tuhan dengan serendah bahwa apapun gelar hamba baik adalah hamba Tuhan. Tuhan menjadikan hamba baik sebagai pengabdi dalam pelayanan bukan karena upah, tapi karena kami cinta Tuhan yang telah memanggil kami dalam pelayanan, baik dalam pendidikan maupun di gereja-gereja lokal. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
berkat Abraham yang turun atasmu dalam tugas pelayananmu, baik di pendidikan Kristen maupun di gereja lokal. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Pakai es naik. Penutupan rapat oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baik Seluruh Putuasen. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, saya Ketua STPAIS Jakarta selaku Ketua Senat. Dengan ini menutup sidang Senat terbuka dengan agenda wisuda Nuri dan Daring di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan buka topinya. Dan saya persilakan bagi para petugas yang akan mengisi acara. Prosesi ya, dua kita bersama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya semua manusia. Amin. Baik itu saudara, saya percaya semuanya pasti maka kekuatan Tuhan baik, karena bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Untuk kita Ini yang ini nih. karena segala perbuatan dalam hidup kami, segala yang Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu luar biasa untuk kami pada hari ini. Haleluya.
Semenjak saya cabut kan, saya cabut begini, terus saya masukin lagi, kalau perjalanan saya udah
Nyatakan isi hatimu bagi kami sekalian. Agar firman yang disampaikan siaplah kami dengan firman-Mu. Lagi itu belum makan. Wow, banyak sekali kamu bakal hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas acara kita sudah pangkas terkait kita tidak lama ada di ruangan ini. Acara yang biasanya orang dirinya bersenang akan terkait situasi protokol kesehatan harus dijalankan dan kita tidak mengundang siapa-siapa. Tapi semangat Kang. Hadir
Karena kapasitas ruangan ini 200 orang, kita tidak bisa anak juga. Jadi kalau yang mampu menyumbang darah kita semua. Tapi ini tidak mengurangi nilai kita di atas sini. Tapi saya percaya semua kita berbahagia. Sehingga posisi saya orasi supaya cepat pulang, supaya tidak terjadi penumpukan di sini. Biasa juga ada seorang mata di bawah, jadi hampir tiap saat ada acara di sini. Jadi kalau kita terlalu banyak numpuk di sini, lantas terjadi kluster. Kalau ada yang membawa virus, maka gedung ini akan itu kasihan kan, kasihan. Jadi makanya kita jaga jarak antar kita, kecuali serumah, jadi masih bisa mendekatkan sampai sebentar pulang, supaya kita sehat, diberkati oleh Tuhan semuanya. Maka saya memilih khotbah saja. Saya dari malam berdoa, berkumpul di antara para dosen yang paling siapa yang saya suruh. Saya sampai tutup sini. Ada proses berkorban 2 jam. Tidak pulang malam. Maka ketua yayasan bilang, lebih baik mati saja khotbah. Biar 10 menit, 20 menit. Rapat terus rapat kebablasan nanti. Kalau saya sudah waktu kita akan membaca dari pasal yang ke-12 ayat 28. Yang ada Alkitab di handphone kita. Mendarat tinggi loh. Ibrahim pasal yang ke-12 ayat. Yang bicara. Dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Dia dengan hormat dan kebenaran. Tema kita hari ini adalah kerajaan yang situ aja pernah nanya dalam advokat yang saya itu advokat profesional. Advokat baru yang saya tinggal ini ada tidak bisa masuk. Seluruh pintunya bisa satu pengadilan yang semua kalau bilang segan saya nggak pasang. Sebenarnya nggak apa-apa karena nggak ada kontribusi ya udah. Kalau dibilang saya introspeksi, kapan saya kalah, kapan saya menang. Orang yang saya sudah siap untuk akses 10 malam lebih, tiba-tiba tutup. Tidak ada seorang pun yang keluar dengan kopi bisa melumpuhkan semua. Orang berkata ekonomi yang kuat, China kuat, Amerika kuat. Siapa bilang? Coba sekarang, Pak. Advokat teriak-teriak banyak duit. Siapa bilang? Sekarang mau urus perkara mana, Pak? Ada perkara, tapi tidak seperti sebelum COVID. Orang kaya, setengah kaya, pura-pura kaya, orang kaya baru, orang miskin, pengamen, anak jalanan, sebuah konser. Mau minta kepada siapa? Waktu awal-awal COVID ini. Kagak ada orang di jalan. Yang adalah pengemis di jalan yang hanya duduk-duduk menanti belas kasihan kita. Perusahaan-perusahaan mulai berpikir mengurangi gaji karyawan. Bahkan banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Terpaksa, Bapak Ibu.
semuanya tergoncangkan. Tetapi hari ini dalam wisuda tahun 2020 ini ada satu kerajaan yang tak dapat digoncangkan yang akan kita lihat. Karena kalau kita mundur ayatnya 26 dan 27, kita tolong wisudawan baca. Yang berapa? Tolong Bapak, Ibu-ibu yang sudah dapat. Mundur di Adi Ibrani tadi, pas ayat 26 dan 27. Sampai surah. Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku harus menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ini baru dunia. Ayat Tuhan tadi sekali lagi bukan cuma dunia, tapi langit juga digoncangkan. Persoalan bagi kita adalah Anda di kerajaan mana? Apakah sudah sah menjadi warga surga? Pertanyaannya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga situasi yang sulit sekarang kita hadapi tidak akan menggoncangkan iman daripada siapapun. Apakah sudah pernah melihat anak Tuhan minta-minta? Awal-awal otak saya mulai berpikir, bisakah PAIS melewati tahun ini? Dari mana dana operasionalnya? SPP kagak pada bayar. Apalagi? Wisuda masih nunggak hari ini. Ini Pak banyak utang. Kagak kan pakai toga. Tetapi kenapa masih bisa duduk? Itu keistimewaan di PAIS. Ya dong? Masih nunggak kok bisa toga? Coba di kampus lain. Apa yang perlu saudara lakukan? Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anda warga surga, saya nggak lihat Anda lunas hari ini atau tidak. Sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan Pak kita kaya, susah payah tidak menambah hidup. Itu semua yang saya. Pertanyaan, apakah kekurangan? Tidak. Sebelum Anda wisuda, dana pemerintah sudah turun untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mahasiswa yang ada kuota, silakan lapor, kami kasih kuota. Dosen yang tidak ada kuota, lapor, kita kasih kuota. Karena ada dari pemerintah sudah saya cairkan. Apakah kerajaan warga, kerajaan tidak tergoncangkan mengalami kesulitan? Tidak, Bapak Ibu. Dunia bisa bergoncang, politik ekonomi bisa bergoncang, tapi kerajaan Allah tinggal kekal dan tak dapat digoncangkan oleh siapapun. Berarti ada jaminannya. Nah pertanyaan, kerajaan Allah dimensi pertama, ini saya tidak bicara kerajaan nanti kekal, tapi kita bicara sekarang dimensi pertama. Coba baca dulu, Lukas 17 ayat 21. Ini wisudawan ini kan banyak gembala. Silakan, siapa yang suara lantang seperti Alvin? Lukas 17 ayat 21. Dua orang tidak dapat mengatakan, dia ada di sini atau dia ada di sana. Sungguhnya kerajaan Allah ada di antara. Kerajaan Allah ada di antara. Bahasa Indonesia kurang jelas. Bahasa Yunani entos, di dalam kamu, bukan di antara. Gak usah cari di sana gambar Yesus, di sini Yesus menampakkan diri. Kerajaan Allah ada di sini. Haleluya. Kalau mengaku atau begini saja di rumah. Dalam KKR ini. Kenapa di dalam? Roma 14 ayat 17. Cepat-cepat. Ya cepat pulang. Roma 14 ayat 17. Yang dapat silakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita
Ya, kerajaan Allah bukan babi panggang karo. Kalau kagak ambil mereka ngapain tempe? Kerajaan Allah bukan babi panggang tomat yang saya sering makan di Batam. Tesalonika Pak, terkenal kan TPK-nya. Saya makan kiloan di sana. Kalau kagak bisa sekarang, Bapak Ibu, tidak ada lembut-lembut disertai perbantahan kata Alkitab, sepilih sayur lebih baik. Karena jangan bukan makan minum ya di mall, ada di sini, ada di sana. Sekarang kita hanya makan tempe doang. Yang dimaksud kerajaan dimensi pertama adalah ada damai, ada sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang utama. Makan sayur doang, tapi suami istri bisa akur di rumah, saling bercanda, saling pegang-pegangan tangan, gitu, saling colek-colekan. Daripada makan lembut-lembut duit menumpuk, tapi suami di hotel dengan wanita lain, istri kasihan di rumah, demikian juga sebaliknya. Ya, damai sukacita. Berarti kerajaan dimensi pertama adalah hadirkan itu dalam dirimu, dalam rumah tanggamu, dalam karirmu, dalam pendidikanmu, dalam apa saja yang kita lakukan. Apalagi dalam pelayanan. Bapak-bapak pendeta, hamba Tuhan, kalau sudah tidak damai ini masalah. Saya banyak mendapati hamba Tuhan yang kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Mulai berpikir, perpuluhan belum masuk. Ibadah belum bisa ibadah seperti ini. Masih online. Udah ditaki-taki, kagak dikirim-kirim. Ya. Saya bilang ke teman saya, bro, karena bro bergantung kepada perpuluhan dan persembahan. Saya tidak ada perpuluhan, tidak ada persembahan. Pertanyaan, pernahkah saya meminta-minta? SPP masih setia bayar, Pak? Apakah anak saya bisa makan? Apakah saya ada duit? Tuhanku lebih kaya dari segala-galanya. Di sini, damai sejahtera suka kita nyanyi, jaya diri sambil nyanyi, enjoy, biarkan Tuhan melihat hidup kita. Sehingga apapun nggak ada perpuluhan Bapak Gembala, nggak ada persembahan Bapak Gembala, bukan itu. Tuhan masih punya berbagai cara. Iya kan? Tuhan masih punya cara. Di saat COVID minggu kedua, orang saya berpikir uang di rekening mulai habis, tiba-tiba cair sertifikasi dosen saya. Tiba-tiba ada yang kirim duit, tiba-tiba ada perkara yang diurus, sampai hari ini nggak pernah berkekurangan. Walau Anda nggak bayar sebagai masih kuliah, yang lain. Yang tersinggung kan masih puji Tuhan. Kalau tersinggung Pak, kalau saya khotbah, saya bersyukur karena masih ada peluang masuk surga. Kalau nggak tersinggung berarti sudah mau masuk neraka saya bilang. Jadi kalau masih, oh iya ya, puji Tuhan, berarti masih ada peluang masuk surga. Begitu. Yang kedua, kerajaan Allah 1 Korintus 4:20. Nggak lama-lama, tinggal 2 slide. 1 Korintus 4:20. Coba baca. Boleh kali. Silakan. Roma 1 Korintus 4:20. Ya, perkataan kerajaan Allah bukan dari perkataan, tapi kuasa Bapak Ibu. Berapa banyak kita hanya kesaksian, burung-burung katanya. Saya mendengar Pak Jotab itu ditolong Tuhan di bulan lalu. Ya Pak Jotab bukan Anda. Berapa banyak kita sering berkata, tapi nggak pernah menerima apa yang Anda perkatakan itu. Kerajaan Allah bukan soal ngomong kiri kanan, tapi soal kuasa dalam kita. Haleluya. Kuasa ada padamu lebih besar dari kuasa dalam dunia ini, kata firman Allah. Berarti ngapain takut dengan COVID? Sudah ada penangkalnya di sini. Bukan berarti kita tidak takut COVID, artinya sembarangan, tapi melangkah. Tapi kalau kita takut terus mengurung diri di rumah, bisa keler semua rumah tangga kagak makan. Makanya
di mana-mana saya bawa. Sinar ultraviolet, hand sanitizer kantong kiri, kantong kanan. Mau acara advokat, pengurus perkara, semua dibawa. Masih Tuhan mau pakai. Karena kerajaan Allah terdiri bukan perkataan saja, tapi kuasa. Maka apa yang dikatakan Yesus? Kita baca. Ini kayaknya ayat terakhir. Matius 6 ayat 33. Gak usah panjang-panjang, yang mau kota panjang juga. Matius 6 ayat 33. Coba baca. Ada yang bisa? Coba ini, kita berdiri. Baca ini. Ini terlambat apa sih? Apit. Seteite de proper he basileia. Cari pertama-tama kerajaan Allah tadi bicara bukan bicara makan minum, tapi bicara damai sejahtera, bicara apa tadi? Kuasa dan kebenaran. Kebenaran ada aletheia, firman kekal, langit dan bumi bolehnya firman Allah kekal. Yohanes 11 ayat 17. Tapi firman yang dimaksud kebenaran di sini adalah di kaya sudah kebenaran moral. Biar gelarnya sudah doktor, biar gelar bapak ibu sudah magister, tetapi moralitas sebagai pelayan Tuhan itu harus kita junjung. Saya sampaikan kepada anak buah saya para advokat di wilayah hukum Banten, jangan menghalalkan berbagai cara dalam pendampingan klien, baik non litigasi maupun litigasi. Karena berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak mendapahinya saya bilang. Walau kami hanya 5 orang, selebihnya ada Pak Haji, ada Pak Ustaz. Tapi saya pendeta memimpin mereka. Waktu ceramah setengah Ustaz ceramah, mereka pun dengar karena mereka tahu saya pendeta juga. Cari kerajaan moralitas, Bapak Ibu. Ada orang yang sudah menyandang gelar lupa bahwa orang nggak takut gelar. Gelar saya pakai kereta api, masih ada yang dituliskan. Tapi orang nggak takut gelar kereta api itu, Bapak Ibu. Orang takut apa? Wibawamu yang menggetarkan banyak orang. Engkau jadi berkat bagi banyak orang. Bicaramu harus cocok dengan perbuatanmu. Jangan bicara Pak besok kerja baktian. Jemaat di gereja, pendetanya lagi makan di mall. Kagak cocok. Apa yang kita sampaikan harus kita yang melakukannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepada. Apa semuanya? Kalau kita mundur di situ, bicara makan, minum, pakai. Bunga baku tidak didandani. Burung pipit tidak ada yang memberi makan. Ilustrasi saya terakhir, ini yang saya sampaikan di perkumpulan advokat. Seorang ulama di Suriah, setiap hari dia berdoa. Ya Allah, berikan hamba rezeki seperti engkau memberi rezeki kepada Bukas. Saudara tahu Bukas? Pasti nggak tahu. Saya pun nanti tahu belajar. Bukas adalah anak burung gagak. Kuraps itu adalah burung gagak. Anaknya namanya Bukas. Bukas itu ketika dia menetas, warnanya putih. Mamanya hitam. Induknya ketika melihat anaknya yang menetas itu putih, dia terbang menjauh dari sarang. Dia tidak pernah dapat memberi makan kepada anaknya. Karena mamanya berpikir, itu bukan anaknya. Saya hitam, itu putih. Ya? Apa yang terjadi menurut penelitian? Tuhan, Allah menjadikan kulit burung ini, anak burung gagak ini, mengeluarkan aroma bau. Aroma bau itulah mengundang semua serangga hinggap di sarangnya. Dan anak gagak yang tidak dipeduliin oleh mamanya, anak gagak diberi makan oleh Allah, oleh Tuhan. Dengan bubur bau, datang serangga dimakan.
penelitian, seketika itu juga bau itu hilang dari tubuh anak itu. Berarti yang memberi makan anak yang tak berdaya itu tuh Tuhan. Ini bukan. Apalagi ganteng-ganteng begini, cantik-cantik begini. Apakah burung kakak lebih hebat dari kita? Lebih hebat ciptaannya manusia. Makanya jangan pernah khawatir. COVID belum tentu selesai bulan depan, 2 bulan depan. Maka Presiden advokat saya berkata, Pak, belum tentu, maka belajarlah berhemat. Uang dana ini harus diirit-irit, Pak, supaya ada kegiatan sampai tahun depan. Betul menurut perhitungan. Tetapi dalam imanku berkata, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah aku sendiri. Makanya Bapak Ibu jangan pernah jalan sendiri. Hadirkan hari ini kerajaan tidak tergoncangkan yang tak dapat dipengaruhi oleh apapun. Langit boleh lenyap, firman Allah tak kekal. Amin. Haleluya. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Bahwa kami menerima kerajaan yang tak tergoncangkan oleh apapun. Kami ada dalam kerajaan Tuhan. Dunia bisa bergoncang dengan situasi COVID ini. Tapi kami percaya dalam Tuhan, kami tidak bergoncang apapun. Pemeliharaan Allah tak sempurna dalam hidup kami. Kami tak dapat membalas semua itu Tuhan. Selain itu, kami mengucap syukur atas anugerah yang tak terhingga itu. Terima kasih buat firman-Mu, ini sudah 2020 ini. Kami percaya firman-Mu akan terus menggema, memberkati kita sekalian. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman yang luar biasa untuk kita semua. Tiba-tiba saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita akan pujian yang terbaik. Ya.
menjadi siap Kita akan tutup kegiatan kita. Kita berdiri semua. Kami memuji Tuhanmu di dokter di sana. Dari awal sampai akhir Tuhan beserta dengan kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan atas boleh lancar. Kami percaya semuanya yang kami persiapkan. Kami bersyukur Tuhan yang kawan-kawan ini sudah hari ini. Kami percaya bahwa kami akan memakai mereka keluar biasa. Ladang Korea percaya Tuhan bahwa Tuhan ini semuanya awal kami lebih mengejar kebenaran Tuhan sehingga kita memakai kami setiap kami semuanya. Terima kasih Bapak akan beribadah setelah sudah yang jalan dengan ucapan syukur. Percaya tentang Tuhan selalu bersama kami. Harapkan kami Tuhan menuntut setiap kami. Dia lagi memimpin, lagi di mimbar. Lagi di mimbar dia. Tuh, ujung. Pakai topinya dipakai. Ketua dan anggota nanti silahkan meninggalkan ruangan upacara. Iya, iya.